Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Novrialta dari semester 7 Agribisnis Hortikultura 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP produk Albufit di CV Timur Sentosa. Untuk profil CV Timur Sentosa sendiri itu merupakan usaha agribisnis di bidang tanaman biofarmaka, penjualan produk tanaman obat dan herbal. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014 yang terletak di Gunung Kidul, Kecamatan Wonosari di Wareng. Dan untuk produk yang akan saya jelaskan itu tentang produk Albufit. Nah, di sini ada deskripsi produk Albufit. Albufit merupakan produk yang terbuat dari bahan utama ikan gabus yang dikombinasikan dengan rempah-rempahan. Biasanya digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka pasca operasi, membantu pertumbuhan sel kulit, membantu memenuhi kebutuhan albumin dalam tubuh, dan dapat digunakan untuk memelihara kesehatan. Untuk diagram alir ekstrak albufitnya yaitu yang pertama itu pengambilan bahan baku dari gudang, terus penimbangan bahan baku, kemudian pencampuran atau mixing seluruh bahan baku, yang selanjutnya diamkan saat lalu tuang dalam alat filling, kemudian filling produk dalam botol kemasan dan tutup botolnya serta beri seal, kemudian beri label merek yang telah diberi, kemudian kemasan sekunder dengan folding box. Selanjutnya itu packing ke dalam kemasan agar memudahkan pendistribusian. Nah, untuk analisis bahayanya, yang pertama itu ada bahan kimia atau zat-zat lain. Untuk justifikasinya itu kemasan yang tidak sempurna atau cacat menyebabkan bocor. Nah, untuk tindakannya itu memberikan kemasan bahan baku, pemeriksaan kemasan bahan baku dan dipisahkan atau dikembalikan. Untuk yang kedua itu fisik, untuk kemasan bocor atau rusak, itu untuk tindakannya itu pemeriksaan visual bahan baku dari kontaminasi bahan asing. Yang ketiga itu adalah kontaminasi dari pekerjaan. Untuk pengendaliannya itu harus buatnya SOP. Kemudian untuk wadah tempat yang dipakai tidak diperlukan. Itu untuk pencegahannya mensterilkan wadah dan tempat setelah digunakan. Adapun bahaya-bahaya yang lainnya itu bahan asing yang masuk ketika proses penimbangan, gesekan besi dalam alat, adanya kontaminasi benda asing. Kemudian ada benda asing yang berpotensi masuk saat proses filling, ketumpahan air AC, dan proses pengemasan tidak di tempat yang steril. Nah, untuk identifikasi titik kendali kritis pohon keputusan atau decision tree yang seperti yang ada di PPT ini, itu diperlukannya tindakan, kemudian tahapan yang dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang kemungkinan terjadi sampai tingkat yang dapat diterima. Kemudian dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau
didapatkan ini. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang terintensifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang dapat diterima? Untuk identifikasi kendali kritis, ini ada bahaya nyata dari input, kemudian tindakan pengendaliannya. Di sini ada beberapa macam, itu ada P1, P2, P3, dan P4. Kemudian adanya pemeriksaan kemasan, pemeriksaan visual, adanya SOP, mensterilkan wadah yang telah dipakai, memperhatikan proses penimbangan, memperhatikan proses filling produk, dan banyak sebagainya. Nah, kemudian untuk penetapan pengendalian TKK, ini ada bahaya dari W.E. coli, terus kontaminasi senyawa lainnya. Batasan kritis tindakan pengendalian itu adalah bahan baku terkontaminasi rusak, adanya proses penimbangan yang terdapat di ruang produksi untuk hanya menggunakan APD, frekuensinya setiap kegiatan tersebut, dan pelakunya setiap personel produksi. Kemudian untuk kontaminasinya senyawa lain, itu tidak adanya kontaminasi senyawa lain, proses penimbangan ruang produksi, pemeriksaan visual setiap kegiatan tersebut, personel produksi, dan proses dilakukan secara steril. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.